Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Senin Februari 2022 ini. Marilah kita sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 15 ayat 8, Out Nasaribu Haliganda. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk dapat menikmati segala berkat dan segala yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami menggapai segala apa yang kami inginkan dan yang ingin kami rencanakan, biarlah terlebih dahulu kami bersekutu dengan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kami, yang mengarahkan hati dan pikiran kami untuk dapat melakukan segalanya untuk kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Pasobu majahuba jala ibana paimaima, saya unang mohop roham mida jahoba namar dohar dalanna. Mida bawa siulahon gete-gete. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang dari kitab Mazmur berisikan tentang nasihat-nasihat untuk orang-orang yang bijaksana dan mengemukakan pepatah yang mendasar bagi pandangan orang yang dewasa. Seorang pemain piano selesai memainkan nomor-nomor sulit musik klasik tanpa kesalahan, penonton berdecak kagum. Mereka lebih terkesima lagi saat mengetahui bahwa pianis itu baru keluar dari penjara selama bertahun-tahun karena difitnah orang. Lalu bagaimana dia bisa bermain piano dengan sempurna? Dengan rendah hati pianis setengah baya itu berkata, yang pertama, Tuhanlah yang memampukan aku bermain piano. Yang kedua, aku berlatih keras untuk melenturkan jari-jariku. Saat di penjara dan tidak ada piano di sana, aku menggambar tuts hitam dan tuts putih piano di meja penjara. Dengan itu aku melatih jariku setiap hari. Dalam proses pemain piano ini menantikan masa-masa pembebasannya. Ia tidak frustasi, dia tidak marah atau kecewa dengan keadaannya. Ia juga tidak hanya berdiam diri,
bahkan meratapi nasibnya yang ada di penjara, namun ia juga melakukan sesuatu yang berguna. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Pada saatnya ketika bebas, apa yang ia lakukan menghasilkan kekaguman bagi setiap orang. Ia bisa menjadi seorang pemain piano yang sangat profesional. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berkata berdiam dirilah di hadapan Tuhan, bukan berarti kita diarahkan agar tidak berbuat apa-apa, tetapi kita harus tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seperti seorang pianis tersebut, karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan berperang untuk kita, dan kita hanya tinggal diam di dalam melakukan tugas kita sesuai yang Tuhan kehendaki dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Keluaran 14 ayat 14. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diarahkan oleh firman Tuhan untuk mampu mengetahui mana yang menjadi tugas kita. Tugas kita sebagai orang yang percaya yaitu tidak hidup di dalam kemarahan atau kebencian atas keberhasilan orang yang menipu. Karena itu bukan hak kita sebagai sesama manusia ciptaan. Tetapi urusan orang fasik itu adalah menjadi urusan Tuhan. Maka dengan tegas Bapak Ibu pemazmur menyebut kebahagiaan orang fasik itu semu, tidak abadi dan tidak nyata. Pada waktunya mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Ayat 3. Dengan kata lain, ada waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada orang fasik itu, yakni penghukuman. Jangan bereaksi apa-apa, berdiam dirilah, berhentilah marah, dan tinggalkan panas hati. Memang reaksi wajar adalah marah, namun ternyata amarah adalah pintu masuk menuju kejahatan. Sehingga di saat marah orang bisa melakukan kejahatan yang membuatnya tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Dampaknya orang percaya menjadi sama dengan orang fasik, sebab ia juga justru melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita untuk menata hati agar tidak terjebak pada amarah dan dengki karena kesuksesan orang fasik. Dengan kata lain, jika iblis menabuh gendang, jangan tanpa sadar kita ikut menari di atasnya. Mengapa? Sebab janjinya jelas. Urusan orang fasik adalah urusan Tuhan. Orang jahat itu pasti dilenyapkan oleh Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 481 ayat 2, Godang Dope. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengarahkan hidup kami sebagai orang percaya agar tidak boleh dengki, benci, dan iri terhadap orang-orang yang sukses karena perbuatan kejahatan. Tetapi kami juga Tuhan tidak perkenankan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah untuk menghakimi
sesama kami manusia. Karena Tuhan tidak perkenankan kami untuk saling menghujat, tetapi itu menjadi hak dan tanggung jawab Tuhan untuk menghukum orang yang fasik, untuk menghakimi orang-orang yang berbuat kejahatan di dalam kehidupan. Tuhan ajari, mampukan kami untuk dapat kuat melakukan apa yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami agar tidak ikut dalam keinginan-keinginan dan keinginan-keinginan jahat untuk menghakimi saudara-saudara kami yang berbuat kesalahan, tetapi ajari kami untuk saling mengasihi. Ajari kami Tuhan untuk memaafkan, hilangkan rasa dengki dan rasa marah, agar kami mampu Tuhan menahan, agar mampu kami Tuhan mengikuti sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin bersama-sama seperti orang yang jahat. Kami tidak ingin perilaku kami sebagai anak-anak Kristus menjadi perilaku anak-anak iblis, tetapi kami menjadi anak-anak yang penuh dengan keselamatan, anak-anak yang penuh dengan sukacita, anak-anak yang penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk meneladani perbuatan Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan pada hari Senin ini, sebelum kami melakukan aktivitas, sebelum kami melakukan pekerjaan kami apapun, bagaimanapun rutinitas kami pribadi lepas pribadi, biarlah kiranya Tuhan yang berkehendak, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan, yang mengurapi, yang membimbing, yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya di dalam sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.